Ketika gadis cantik kesepian jatuh cinta dengan pemuda lugu yang baru dikenalnya. Pertemuannya dengan seorang mahasiswa tampan yang ternyata teman satu kos membuatnya sangat terpana hingga rela berbagi ranjang karena menganggap pria tersebut satu-satunya orang yang peduli dan memahami beban hidupnya. Seiring berjalannya waktu, hubungan yang didasari nafsu belaka itu pun akhirnya kandas juga. Terlebih keduanya memiliki latar belakang dan prinsip yang sangat berbeda. 나 뭐 하나 물어봐도 돼요? Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja ke alur filmnya. Gadis cantik ini bernama Lidona, mantan idol yang tergabung dalam grup Sweet Dream. Kehidupan selebritas yang penuh tekanan membuatnya depresi. Donna sering merasa tenggelam dalam lautan ketika ia sedang menari di atas panggung. Namun ia tak pernah mengungkapkan alasannya berhenti menjadi idol kepada media, sehingga banyak penggemarnya yang merasa kecewa. Kini Donna memilih hidup sebagai orang biasa yang tinggal di sebuah kontrakan di kota Seoul. Suatu hari, ketika Donna tengah menikmati sebatang rokok sembari bermain ponsel, seorang pria bernama Wonjun datang membawa koper besar untuk pindah ke kontrakan yang sama dengannya. Wonjun adalah mahasiswa baru yang mendapat beasiswa prestasi di sebuah universitas di Seoul. Ia adalah pria yang hangat dan ramah. Terbukti saat baru sampai, Wonjun langsung menyapa Donna dengan sopan. Namun Donna seolah tak peduli dengan sapaan Wonjun dan hanya meliriknya sekilas. 안녕하세요. Sebagai orang baru, Wonjun tak terlalu hafal dengan kata sandi kontrakan yang diberikan oleh sang pemilik. Hingga ia pun kesulitan membuka pintu sampai melepas jaketnya untuk mencari catatan kertas yang disimpan di saku celana. Melihat kaos tudung yang dipakai Wonjun, Donna langsung mengetahui jika kaos tersebut adalah merchandise edisi terbatas dari Sweet Dream dengan logo inisial namanya. Donna pun menjadi waspada karena ia curiga jika Wonjun adalah seorang penguntit. Padahal Wonjun tak tahu apa-apa karena kaos itu adalah hadiah ultah dari seorang teman. 묵주라고? 야, 내 생일 선물이라며. Setelah Wonjun berhasil membuka pintu, ia pun kembali menyapa Donna. Pria itu baru sadar jika wajah Donna tampak tak asing sehingga ia bertanya untuk memastikan apakah keduanya pernah bertemu sebelumnya. Namun Donna lagi-lagi tak tertarik untuk menanggapi ucapan Wonjun. Sejak di hari itu, kehidupan Donna yang hampa berubah menjadi penuh warna. Awal-awal kehadiran Wonjun di kontrakan itu membuat Donna tak nyaman karena pria itu sering terpergok diam-diam mengamatinya dari kejauhan. Terkadang keduanya tak sengaja bertatapan ketika Wonjun sedang berdiri di pinggir jendela kamarnya yang secara kebetulan menghadap langsung ke jendela kamar Donna. Gadis itu bahkan sampai mengirim pesan kepada seseorang yang mungkin adalah manajernya untuk memberitahu bahwa ada penguntit yang tinggal serumah dengannya. Padahal Wonjun hanya penasaran karena merasa pernah melihat Donna sebelumnya sehingga ia tanpa sadar sering mencuri pandang ke arah gadis itu. Kehidupan Wonjun di kota Seoul pun dimulai. Sebagai seorang pekerja keras, Wonjun berusaha mencari uang tambahan untuk biaya hidup dengan membuka jasa bimbingan belajar. Ia pun memasang brosur yang berisi nomor teleponnya ke beberapa titik termasuk sebuah halte bus, sembari menggunakan kaos tudung yang bertuliskan nama Donna. Pria lugu itu rupanya tak menyadari ketika beberapa orang mentertawakannya diam-diam dan menganggapnya sebagai penggemar fanatik. Hingga suatu hari, seorang teman yang bernama Sujin menelpon Wonjun dan memberitahu lowongan kerja bergaji besar. Sujin juga meminta kembali kaos tudung yang pernah diberikannya kepada Wonjun karena itu adalah merchandise edisi terbatas dari Donna. Di saat itulah Wonjun baru tersadar jika seharian kemarin ia telah menggunakan kaos penggemar dan berkeliling ke berbagai tempat. Karena antusias akan mendapatkan pekerjaan, Wonjun keluar rumah sembari bernyanyi dengan riang. Donna yang mendengarnya pun merasa sebal karena mengira Wonjun sedang mengejeknya, sehingga ia langsung menghadang untuk memperingatkan pria itu. Naiknya? Ketika bertatap wajah, Wonjun baru teringat jika gadis yang dihadapannya adalah Donna. Namun Donna yang sudah terlanjur berpikiran buruk terhadap Wonjun langsung menudingnya yang bukan-bukan dan bahkan nyaris mencoloknya dengan rokok. Meskipun Wonjun sudah menjelaskan jika dirinya bukanlah penggemar ataupun penguntit, Donna tetap memandangnya dengan tatapan curiga, sehingga ia pun memilih segera pergi setelah meminta maaf dan berjanji tak akan memandanginya lagi. Terlebih dari itu, ia juga akan bertemu dengan calon klien yang akan menggunakan jasa bimbelnya. 과외 워낙 많이 해서 나름 노하우가 있어서요. 자신 있습니다. Usai menjalani wawancara, Wonjun pun pulang ke kontrakan dan melihat Donna yang sedang duduk sembari menatap ponsel. Gadis itu tampak bersedih dan wajahnya pun pucat akibat kedinginan. Namun ia masih memiliki tenaga untuk memarahi Wonjun dan melarangnya bernyanyi lagi di hadapannya. Ya. Usai meluapkan kekesalannya, tiba-tiba saja Donna jatuh pingsan. Wonjun yang panik langsung menelpon ambulans untuk membawa gadis itu ke rumah sakit. 빨리 좀 와주세요. Setelah Donna tersadar, Wonjun menanyakan siapakah walinya. Namun gadis itu justru bersikap angkuh dan mengatakan jika dirinya tak punya siapa-siapa. Wonjun pun terpaksa mengaku sebagai wali Donna ketika dokter memanggilnya. Ternyata saat itu, suhu tubuh Donna sangatlah dingin, sehingga dokter menyarankan agar Wonjun selalu menjaganya agar tetap hangat. Pria itu pun membeli kaos kaki dan menggunakannya langsung kepada Donna. Sikap Wonjun yang penuh perhatian membuat Donna kian luluh.
Kini ia pun tertarik ingin mengetahui nama Wonjun dan tak lagi menuduhnya sebagai penguntit. 이름이 뭐야? 보호자님은? 저요? Sejak di hari itu, Donna selalu mengganggu Wonjun. Ia bisa tiba-tiba muncul di depan pintu, jendela, ataupun dimanapun Wonjun berada untuk sekedar menggoda dan mengajaknya makan bersama. Suatu hari ketika keduanya bertemu di atap kontrakan, Wonjun nekat menanyakan tentang perasaan Donna yang sebenarnya, lantaran ia merasa risih terus diikuti kemana-mana. Di luar dugaan, Donna justru tertawa kecil dan menganggap sikap Wonjun sangatlah lucu. Sebenarnya, Donna hanya ingin berteman dan ia tak ada niat untuk jatuh cinta terhadap Wonjun. 절대로 안 말할게. Melihat Donna yang tampak cantik dan bersinar layaknya mentari terbit di pagi itu, membuat Wonjun salah tingkah. Ia pun segera turun dari atap setelah menjemur pakaiannya. Di hari itu, Sujin menelpon Wonjun untuk memberitahu bahwa kliennya batal memperkerjakan Wonjun sebagai tutor lantaran tak sengaja ia mencium bau rokok yang ada di syal Wonjun tempo hari. Pria itu pun langsung teringat saat Donna dengan sengaja menghembuskan asap rokok ke wajahnya ketika ia akan berangkat wawancara. Wonjun tak menyangka gara-gara hal itu ia gagal mendapatkan pekerjaan yang bergaji cukup besar. 나 80만 원. Didera rasa kecewa seharian, Wonjun sempat senang ketika ada nomor asing yang tiba-tiba menelponnya. Wonjun pun berpikir jika itu kemungkinan seseorang yang akan memperkerjakannya sebagai tutor. Namun dugaannya salah setelah mendengar suara Donna yang tertawa lepas di balik telepon. Wonjun yang tak tahan dengan semua keisengan Donna akhirnya meluapkan emosinya. Ia pun meluapkan kekesalannya. Gadis itu pun berlalu pergi karena sangat kecewa dengan sikap Wonjun yang sok tahu tentang kehidupannya selama ini. 너 화내는 거. Sejak di hari itu, Donna tak pernah muncul lagi di depan Wonjun. Namun bukannya tenang, Wonjun justru dihantui rasa bersalah hingga akhirnya ia memutuskan untuk mencari Donna ke lantai 1. Keesokan harinya, saat Wonjun sedang mengikuti kelas, tiba-tiba Donna masuk dan duduk di sampingnya. Kehadiran gadis cantik itu pun seketika menarik perhatian teman-teman Wonjun hingga membuatnya terasa malu. Keduanya pun sepakat untuk berteman. Kini Wonjun tak lagi keberatan jika sewaktu-waktu Donna menelponnya. Meskipun sudah berjanji untuk tak saling jatuh cinta, namun tak ada yang tahu bagaimanakah takdir akan bekerja untuk menyatukan hati keduanya. 제가요? Donna masih sering terbayang saat ia berada di atas panggung dan merasa tenggelam di waktu yang bersamaan. Kala itu, member Sweet Dream yang lain hanya menatapnya tanpa berniat membantu. Hanya ada satu orang yang meminta Donna untuk sadar, yang tak lain Park In-wook yang juga manajernya. Namun entah mengapa kini In-wook tak pernah mengangkat telepon dari Donna. Padahal dulu, tampaknya hubungan keduanya lebih dari sekedar manajer dan artis. Tak hanya depresi, Donna juga menderita kecemasan berlebih. Ia seringkali merasa diawasi dalam kamarnya sendiri, bahkan suara kamera ponsel saja membuatnya takut setengah mati. Sementara itu, Wonjun kini sudah mendapatkan pekerjaan paruh waktu di sebuah kafe. Ia tak menyangka akan bertemu dengan Jinju di sana. Gadis itu adalah cinta pertama Wonjun saat keduanya di SMA, dan sampai saat ini pun Wonjun masih menyukainya meskipun ia tak berani mengungkapkannya. Dulunya, Wonjun selalu mendapat peringkat pertama di sekolah dan Jinju berada di posisi kedua. Suatu hari, keduanya mulai dekat ketika Jinju minta diajari tugas matematika. Saat mengetahui Jinju adalah putri orang kaya, Wonjun jadi tak percaya diri untuk mendekatinya. Wonjun pun kini terheran saat melihat Jinju yang bekerja keras dari menjadi pelayan kafe hingga mengajar les privat. Ia sempat bertanya kepada Jinju, namun gadis itu menjawab jika keluarganya baik-baik saja dan tidaklah bangkrut seperti yang Wonjun pikirkan. 왜? 뭐 무슨 망했을까봐? 아니 그건 아니고. Usai bekerja, Wonjun pun pulang ke kontrakan dan memberi makan kucing liar. Donna yang kala itu sedang bosan, lantas keluar dari kamarnya dan menghampiri Wonjun. Ia memprotes Wonjun yang seharian tak mengangkat telepon darinya. Salah satu hal yang dibenci Donna adalah ketika dirinya diabaikan. Pria itu pun beralasan jika dirinya sedang bekerja sehingga tak sempat menjawab telepon. Melihat Wonjun yang tampak jujur, Donna pun memaklumi dan memintanya menjawab teleponnya lain kali. 내 전화 안 받는 거? Wonjun sebenarnya tak menyukai pesta anak kampus, namun di hari itu ia terpaksa ikut serta karena enggan membayar denda yang lebih besar daripada uang partisipasi. Di tengah-tengah pesta, tiba-tiba Donna menelponnya yang membuat Wonjun teringat jika Donna tak suka diabaikan, sehingga ia langsung menyepi dari keramaian untuk menjawab telepon itu. Baru saja Wonjun menyapa Donna, tiba-tiba seorang teman merebut ponsel dan bersikap sok akrab dengan Donna. Wonjun berusaha mengambil kembali ponselnya, namun temannya justru marah dan mendorongnya karena merasa ingin berkenalan dengan gadis cantik yang dilihatnya di kampus tempo hari. 선배 그만하시고 달라니까요. Secara kebetulan, Donna lewat di tempat itu dan langsung melindungi Wonjun. Ia tak terima jika Wonjun dipukul sehingga Donna langsung memarahi teman Wonjun yang kurang ajar. Bukannya sadar, pria itu malah balik menantang Donna dan bahkan menyebutnya sok cantik sehingga Donna langsung mengayunkan botol anggur yang dibawanya. 몇 번이야?
어디다 쏘는데 Melihat kekacauan itu, Won Jun dengan sigap menghalangi pukulan Donna menggunakan helm hingga botol itu pun pecah berantakan di tanah. Donna hampir saja membuat masalah besar jika Won Jun tak mencegahnya. Hanya saja pecahan botol anggur Donna membuat telapak tangannya terluka. Won Jun rupanya tahu jika Donna sedikit mabuk hingga ia memintanya untuk minum obat pengar. Di waktu yang bersamaan, keduanya pun bertemu dengan Jinju yang juga sedang menghadiri pesta kampus. Jinju sangat antusias ketika mengenali teman Won Jun adalah Donna, idol K-pop yang sangat ia gemari. Ia lantas mengajak Donna minum bersama untuk merayakan pertemanan mereka. Dua gadis itu rupanya sangat cocok sehingga mereka mudah akrab. Mereka pun minum di rumah Donna hingga Jinju mabuk berat dan tertidur. 야, 너 일어나. 야, 너 자냐? Saat Donna ingin mencari udara segar dan merokok, Won Jun menyusulnya ke atap kontrakan karena khawatir melihatnya sempoyongan. Dengan setengah sadar, Donna menceritakan jika ia iri melihat Won Jun yang bisa akrab dengan orang yang lama dikenalnya. Ia juga meratapi nasibnya yang berakhir menjadi orang biasa sekaligus menderita tekanan mental. Usai meluapkan keresahan, Donna hendak turun, namun karena mabuk, ia hampir saja jatuh terpeleset hingga Won Jun refleks menangkap tubuhnya yang berakhir berpelukan. Jantung Donna berdebar ketika mereka saling bertatapan, hingga ia pun tergerak ingin mencium Won Jun. Namun ia batal melakukannya karena melihat respon Won Jun yang memejamkan mata dan tampak menggemaskan. Tak hanya Donna, jantung Won Jun pun berdebar kencang saat keduanya saling bertatapan. Bahkan hingga keesokan harinya, Won Jun terus terbayang bagaimana mereka saling memeluk dan hampir berciuman. 누나 조심해요. 누나 지금 술도 마셨고. Won Jun tak sadar jika kejadian itu dilihat oleh Jinju, hingga gadis itu pun mengira jika keduanya benar-benar berciuman. Saat Won Jun ingin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, Jinju sudah keburu pergi menghampiri teman kuliahnya. Di malam harinya, saat baru tiba di depan kontrakan, Won Jun melihat Donna sedang kebingungan memilah sampah. Ia lantas menghampiri untuk membantunya sekaligus menceritakan kegalauannya karena Jinju mengira jika keduanya ada hubungan spesial. 우리 둘이 뭐 있는 줄 알아요. 진짜? Donna sebenarnya tahu jika Won Jun menyukai Jinju sejak lama. Ia pun menyarankan Won Jun untuk mengungkapkan perasaannya ketimbang merasa tersiksa. Tanpa sengaja, Won Jun malah menyebut Donna sebagai wanita yang sulit mendapatkan pasangan karena ia terlalu jujur. Di mata Won Jun, Donna adalah orang yang hidup seenaknya dan selalu mengungkapkan apa yang ada di pikirannya tanpa peduli pendapat orang lain. Donna pun tersinggung karena lagi dan lagi Won Jun sok tahu dengan kehidupannya, sehingga ia langsung membanting keranjang sampah di tangannya dan pergi begitu saja. Kata-kata Won Jun membuatnya teringat saat Inwook mengintimidasinya untuk bertahan. Padahal kala itu, Donna benar-benar berada di situasi terpuruk karena ia tak sanggup menghadapi komentar jahat dari netizen yang menuduhnya sebagai plagiator. Donna juga tak tahan menerima perlakuan anggota grup yang memusuhinya lantaran dirinya dianggap lebih populer dibandingkan member lain. Belum lagi memikirkan kemarahan agensi lantaran Donna melanggar kontrak karena tiba-tiba berhenti dari dunia hiburan. 밥줄 가끔 끼고 인스타에서 다이어트 약이나 팔아. Melihat kemarahan Donna, Won Jun pun merasa bersalah dan terus kepikiran, sehingga ia berinisiatif menelpon Sujin untuk mencari tahu alasan Donna berhenti. Sujin yang sudah lama mengidolakannya hanya mengetahui jika sang idola berhenti karena ingin fokus pada studinya. Namun Won Jun tak percaya, sehingga ia memutuskan mencari tahu dengan cara lain. 뭐 할 말 있어? Di malam itu Won Jun mengajak Donna makan sup rumput laut bersama penghuni kontrakan yang lain. Usai makan, ia juga mengajak Donna berjalan-jalan. Dengan hati-hati, Won Jun menanyakan alasan Donna yang berhenti dari dunia hiburan. Gadis itu hanya menjawab jika ia tiba-tiba tak bisa bernyanyi lagi. Ia juga memberitahu jika di hari itu adalah hari ultahnya dan suatu kebetulan Won Jun memasak sup rumput laut di hari istimewanya. Untuk merayakannya, Won Jun mengajak Donna bermain boneka capit hingga ia berteriak kegirangan menikmati keseruan. Usai berjalan bersama, keduanya pun berhenti di sebuah taman. Donna ingin memberikan tips kepada Won Jun untuk menaklukkan hati Jinju. Menurutnya, wanita akan berdebar jika disudutkan lalu ditatap dalam-dalam selama beberapa detik. Won Jun spontan mempraktikkan saran itu kepada Donna. Ia menahan Donna di antara kedua lengannya dan menatapnya dalam-dalam sembari mengucapkan selamat ulang tahun. Won Jun mengira jika usahanya tak berhasil, namun sebenarnya Donna benar-benar berdebar menerima perlakuan manis dari pria itu. Ketika pulang ke kontrakan, Donna terkejut saat mendapati sebuah kado di atas meja tamu. Spontan ia langsung berlari keluar sampai lupa menggunakan alas kaki. Donna ingin memastikan siapakah pengirim kado tersebut. Namun setelah berlari dan mencari kesana kemari, Donna tak menemukan siapapun di sana. Dengan putus asa, Donna terdiam di tengah jalan di antara mobil-mobil yang lewat. Ia pun bertanya-tanya mengapa orang tersebut tak menemuinya secara langsung dan selalu mengabaikan teleponnya. Hidup sebagai mantan selebritas rupanya tak mudah bagi Donna. Seperti dari itu, ia merasa ada yang mengawasinya saat sedang berganti pakaian. Donna pun segera membuka jendela untuk mencari orang yang sedang mengintipnya, namun ia tak menemukan siapa-siapa. Merasa tak aman, Donna lantas menutup semua pintu dan jendela. Ia bahkan memeriksa seluruh kamar jikalau ada kamera tersembunyi yang terpasang tanpa sepengetahuannya.
Kecemasan kembali mendera saat Donna menatap kado berisi kalung yang tak jelas siapakah pengirimnya. Untuk menenangkan diri, Donna mencuci muka di kamar mandi. Namun saat hendak keluar, tiba-tiba pintunya tak bisa dibuka. Donna pun dibuat panik dan berusaha merusak handle pintu dengan botol sabun. Namun usahanya juga tak berhasil, hingga ia pun merasa frustasi dan memecahkan sebuah cermin. Sembari meringkuk, Donna hanya berharap ada seseorang yang datang menolongnya. Sementara itu di tempatnya bekerja, Wonjun kini mulai mendekati Jinju dengan mengajaknya pergi melihat pohon sakura esok hari. Tak disangka, gadis itu pun tidak menolak ajakan Wonjun dan malah terlihat bersemangat. 뭐 바쁘면 아니, 또. Wonjun yang lugu rupanya tak menyadari gelagat Jinju yang menunjukkan rasa suka kepadanya. Diam-diam, Jinju bahkan tersenyum seorang diri ketika mengingat Wonjun yang mengajaknya berkencan. Usai bekerja, Wonjun pun langsung pulang. Namun setibanya di kontrakan, ia melihat kamar Donna yang tampak sepi dan gelap. Wonjun lantas masuk dan memanggil nama gadis itu, hingga akhirnya ia mendengar suara ketukan pintu dari dalam toilet. Dengan sigap, Wonjun pun menyelamatkan Donna dengan merusak handle pintunya. Saat pintu terbuka, gadis itu pun langsung memeluk tubuh Wonjun dengan erat. Donna bahkan menyusupkan wajahnya di dada Wonjun sembari terisak. Donna terlihat amat ketakutan, sehingga ia sangat bersyukur saat Wonjun datang menolongnya. Donna tak bisa menyembunyikan kekagumannya kepada Wonjun. Baginya, pria itu tampak seksi ketika sedang memperbaiki pintu kamar mandi. Donna lalu bercerita jika dirinya tak pernah tahu siapakah ayah kandungnya. 난 아빠가 없어서 그런가? Wonjun yang mendengarnya pun menjadi simpati karena ia merasa senasib. Ayah Wonjun memang sudah meninggal sejak ia masih kecil. Melihat kondisi mental Donna yang tidak stabil, Wonjun lantas mengajaknya untuk pergi berjalan-jalan. Keduanya pun bermain game dan berlomba memasukkan bola ke ring basket. Donna sangat kegirangan ketika bersama Wonjun. Keduanya tertawa dan berlarian hingga kelelahan, lalu berbaring menatap langit sembari berbincang. Kala itu Wonjun bercerita tentang kencannya esok dengan Jinju. Donna yang mendengarnya pun tampak antusias dan mendukung penuh keberanian Wonjun untuk mendekati pujaan hatinya. Namun sikap Donna membuat Wonjun merasa canggung karena wajah gadis itu sangat dekat dengannya hingga ia pun berpaling dan terbangun untuk menyembunyikan debar di dadanya. Keesokan harinya, Wonjun dan Jinju pergi melihat pohon sakura. Sembari menikmati pemandangan dan indah, Wonjun sesekali bercerita tentang Donna. Diam-diam Jinju merasa cemburu melihat kedekatan keduanya, namun ia tak pernah berani mengungkapkan kekecewaannya di depan Wonjun. Tak lama kemudian, hujan yang tiba-tiba turun membuat keduanya berteduh di sebuah halte. Seorang teman Jinju yang bernama Sehun pun datang dengan menggunakan mobilnya. Wonjun pun harus menerima fakta jika saingannya rupanya jauh lebih kaya dan memiliki kehidupan yang lebih layak ketimbang dirinya yang biasa saja. Saat mereka berkumpul bersama, Wonjun hanya bisa menahan kecewa sekaligus rasa rendah dirinya. Donna yang menyadari kegundahan Wonjun berusaha menghibur dengan mengajaknya pergi membeli es krim. Tanpa keduanya sadari, kedekatan mereka pun membuat Jinju tak suka. Namun Jinju hanya terdiam dan menikmati semua perlakuan istimewa dari Sehun. Meskipun dalam hati, ia juga ingin bersama Wonjun. Kepada Donna, Wonjun bercerita jika dulunya ia sudah menyatakan perasaannya kepada Jinju, namun gadis itu tak menjawabnya, dan bahkan keesokan harinya ia seolah-olah menghindari Wonjun dengan alasan sibuk. Padahal Wonjun melihat sendiri jika Jinju sedang tertawa riang bersama teman-temannya. Sejak di hari itu pun keduanya putus kontak selama setahun, hingga akhirnya takdir mempertemukan keduanya lagi di kampus yang sama. 앞으로라도 지낼 수 있으면 난 괜찮아요. Hari-hari selanjutnya, ketika Jinju mengajaknya berkumpul dengan Sehun, Donna pun selalu ikut serta. Ia tak ingin membiarkan Wonjun kesepian dan menahan cemburu, seperti di hari itu ketika mereka bermain basket. Jinju terus bersorak mendukung Sehun, yang membuat Wonjun tampak tak bersemangat. Donna yang menyadarinya pun lantas bersorak lebih keras untuk mendukung Wonjun. Hingga pertandingan berakhir, Donna terus menunjukkan perhatian dan menyemangati Wonjun ketika Jinju memutuskan untuk pulang bersama Sehun. Di saat berkumpul bersama penghuni kontrakan yang lain, Jinju mengaku sendiri jika ia tak bisa memastikan rasa sukanya terhadap pria-pria yang saat ini dekat dengan dirinya. 나도 내 마음을 잘 모르겠으니까. Jinju seolah ingin menerima semua perhatian dari mereka, namun juga merasa cemburu ketika salah satu dari pria itu dekat dengan gadis lain. Penghuni kontrakan lain pun mengira jika Jinju berbohong karena hari itu adalah hari April Mop. Padahal sebenarnya Jinju memang sengaja bercerita di hari April Mop untuk menyamarkan kegelisahan hatinya. 왜 그래? Di waktu yang bersamaan, Donna membuat pengakuan yang mengejutkan jika ada seseorang yang sedang menguntitnya di rumah itu. Donna bahkan menunjukkan bukti foto yang dikirim si penguntit. Dan di waktu yang bersamaan, si penguntit itu rupanya sedang mengintip mereka lewat sebuah jendela. Para penghuni kontrakan langsung mengujar si pria itu yang terlihat kabur. Wonjun ada di posisi yang paling depan hingga ia pun berhasil menangkapnya. Namun si pria penguntit tak mau menyerah dan menendang wajah Wonjun hingga ia terluka. Beruntungnya, dua penghuni lain datang dan meringkus si pria penguntit disertai bukti kamera yang berisi banyaknya foto Donna.
Ternyata pria penguntit itu adalah pegawai minimarket yang sering dikunjungi Donna untuk membeli rokok. Ia rupanya sangat kagum dengan kecantikan Donna, sehingga diam-diam mengambil fotonya dan mengawasinya sepanjang waktu. Donna sangat marah dan hampir memukulnya dengan sebotol soju. Namun ia mengurungkan niatannya dan langsung pergi meninggalkan si penguntit yang kini diadili oleh Wonjun dan teman-temannya. 머리통 정도? Hal ini bukanlah pertama kalinya bagi Donna mengalami penguntitan, namun ia tak ingin melaporkannya kepada polisi karena tak mau dianggap pembuat masalah. Bahkan di saat Donna gemetar karena saking takutnya, manajernya justru mengirim pesan dan menyebutnya sebagai pembual. Merasa lelah dengan semua yang menimpanya, Donna pun tertidur hingga ia tak menyadari kedatangan Wonjun. Pria itu tak ingin mengusik Donna dan memilih menunggunya di ruang tamu untuk memberikan surat pengakuan si penguntit yang bisa dijadikan bukti jika Donna ingin melaporkannya ke polisi. Wonjun sebenarnya tahu jika Donna memiliki banyak masalah. Hingga tanpa sengaja, Wonjun melihat banyak pesan yang dikirim oleh manajer Donna, yang mana berisi larangan agar gadis itu menghubunginya lagi. Diam-diam Wonjun merasa simpati dengan Donna dan hanya memandanginya ketika terlelap. Tak lama kemudian Donna terbangun dan ikut duduk di samping Wonjun. Pria itu pun membukakan bir untuknya dan berusaha menghibur Donna. 사장이랑 부모한테도 알렸고요. Wonjun memahami jika gadis itu pasti sangat trauma saat menghadapi semua masalah seorang diri, sehingga ia pun menyemangatinya agar tak membiarkan siapapun menyakiti hati Donna. Donna sempat terdiam setelah mendengar ucapan dari Wonjun. Ia hanya menatapnya dalam diam karena baru kali ini Donna merasa diperhatikan oleh seseorang. Donna pun akhirnya merebahkan kepalanya di pangkuan Wonjun. Pria lugu itu sempat terkejut menerima perlakuan Donna yang begitu tiba-tiba, namun ia berusaha tenang dan menarik selimut untuk menutupi bagian tubuh Donna. Di luar dugaan, Donna justru menggenggam tangan Wonjun, dan di malam itu pun Wonjun membalas genggaman tangan Donna hingga gadis itu terlelap di pangkuannya. Sebagai pria lugu yang belum pernah berpacaran, Wonjun terus terbayang ketika Donna tidur di pelukannya semalaman. Meski awalnya gadis itu hanya tidur di pangkuan, entah bagaimanakah keduanya berakhir tidur bersama sembari berpelukan di sebuah sofa. Tak mudah bagi Wonjun mengusir pesona Donna dari pikirannya, sehingga ia menyibukkan diri dengan belajar dan bekerja. Kini Wonjun bekerja paruh waktu sebagai tukang bersih-bersih di sebuah taman hiburan. Ketika Wonjun menjauhinya, Donna merasa bosan dan sangat kesepian. Pada akhirnya Donna menyusul Wonjun ke tempatnya bekerja untuk sekedar mengajaknya makan siang. Namun pekerjaan itu tampaknya tak punya waktu istirahat, sehingga Donna terpaksa menunggu Wonjun sembari menaiki beberapa wahana. Tak peduli berapa banyak wahana yang Donna jelajahi, ia tetap merasa bosan karena Wonjun tak ada di sisinya, sehingga Donna terus menunggu hingga taman hiburan itu ditutup. Keduanya pun pulang bersama dan makan jajangmyeon sembari berbincang. Donna yang kasihan melihat Wonjun bekerja keras, lantas menasehatinya untuk sesekali beristirahat. Wonjun berkata jika dirinya tak bisa bersantai karena terus memikirkan keadaan ibu dan adiknya yang ada di kampung halaman. Melihat Wonjun bersedih, Donna memberinya kue keberuntungan dengan niat menghibur. Namun yang didapat Wonjun justru sebuah peringatan jika musuh lamanya akan datang. 이런 거 좋은 것만 써놔야 되는 거 아닌가? 너 공장 어디야? Kala itu Wonjun tak kepikiran sama sekali jika dirinya memiliki musuh. Sementara Donna menyembunyikan kertas kue keberuntungan yang bertuliskan jika Donna harus melupakan cinta lama dan menyambut cinta yang baru. Tulisan di kue keberuntungan itu membuat Donna kepikiran saat ia pulang dengan menggunakan bis. Melihat Wonjun yang mengantuk karena kelelahan, Donna pun menarik Wonjun untuk tidur di bahunya. Jantung Donna mulai berdebar kencang. Ia pun berpikir mungkin saja Wonjun adalah cinta baru yang dimaksud dalam ramalan itu. Donna tak tahu jika kebersamaannya dengan Wonjun di malam itu ternyata akan memberinya masalah baru. Benar saja, keesokan harinya foto-foto Donna dan Wonjun ketika sedang makan bersama tersebar di internet. Dan bahkan ia mendapatkan berbagai macam komentar dari netizen. Namun tak ada satupun komentar positif tentang Donna. Netizen bahkan menganggapnya telah menghancurkan Sweet Dream karena tiba-tiba berhenti. Mereka juga menyebut Donna hidup enak setelah membuat onar di dunia hiburan. 드림 스윗은 투나 탈퇴 이후 존망. 남자 일반이니? Wonjun yang tak terima dengan komentar netizen langsung menemui Donna karena ia merasa khawatir. Namun gadis itu malah justru tak peduli dan hanya menanggapinya dengan bahan candaan sehingga Wonjun pun tak habis pikir. Ia bertekad akan membantu jika Donna berniat mengadakan konferensi pers untuk klarifikasi. Sementara Donna hanya tertawa dan menganggap Wonjun berlebihan. Saat bersama Jinju, Wonjun menceritakan tentang ramalan dari kue keberuntungan yang dibukanya saat bersama Donna. Ramalan tentang musuh bebuyutan itu pun membuatnya sedikit gelisah, meskipun ia merasa tak pernah bermusuhan dengan siapapun. 너가 원수가 어딨어? 그러니까 Jinju lantas meminta kertas ramalan itu dan berniat akan membakarnya untuk membuang kesialan. Di saat yang bersamaan, tak jauh dari mereka berbincang, seorang gadis sedang membuat kehebohan karena memaki kekasihnya yang berselingkuh. Wonjun sempat berhenti sejenak karena ia merasa kenal dengan gadis itu. Namun ia memilih mengabaikan perasaannya karena teringat hal yang membuatnya sangat tak nyaman.
Sementara itu, Jinju melihat kertas ramalan yang diberikan Wonjun yang bertuliskan bahwa ia harus melupakan cinta lama dan menyambut cinta yang baru. Rupanya, Wonjun memberikan kertas yang salah karena di malam itu Dona memasukkan kertas ramalannya ke saku Jinju saat mereka sedang bersama di bis. Jinju pun mulai resah karena ia takut Wonjun akan melupakannya dan berpacaran dengan Dona. Ia dibuat bimbang dengan perasaannya. Di satu sisi ia tak ingin kehilangan Wonjun, namun di sisi lain ia juga merasa sayang untuk mengabaikan pria baru yang kini menyukainya. Ditambah lagi, Jinju juga memiliki masalah keluarga yang membuatnya tak betah tinggal di rumah dan ingin segera mencari tempat tinggal yang lain. Di hari yang cerah, Dona ingin mengajak Wonjun berkencan. Ia pun berdandan maksimal dan menggunakan pakaian cantik untuk menemui Wonjun di kamarnya. Wonjun sebenarnya enggan keluar karena ia sedang belajar untuk ujian. Namun saat Dona berusaha membujuknya, tiba-tiba teman satu kontrakan mereka menelpon karena sedang dalam kondisi darurat. Wonjun yang khawatir pun menolak ajakan Dona dan segera pergi ke tempat Yuntae. Ia meninggalkan Dona yang kesepian dan memendam kekecewaan. Di luar dugaan, hal yang dimaksud darurat oleh Yuntae adalah kencan buta dengan 3 gadis. Saat menatap gadis-gadis itu, Wonjun menyadari jika salah satu dari mereka adalah Ira, musuh bebuyutannya sedari kecil yang kemarin tak sengaja dilihatnya bersama Jinju. Ira adalah anak tetangga Wonjun yang lahir di hari yang sama dan sering dijodohkannya semenjak masih bayi. 애들 결혼시켜서 우리 사돈할까요? Hal itu pun membuat Ira merasa memiliki Wonjun sehingga ia terus menempel dan mengganggunya setiap hari. Wonjun yang polos selalu ketakutan ketika menghadapi Ira. Beruntungnya, suatu hari keluarga Ira bermigrasi ke Brasil. Gadis itu pun meninggalkan 1000 origami bungau dan mengutuk Wonjun untuk menjadi suami di masa depannya. 바람피면 3대까지 저주를 내린다. 알겠지? Wonjun yang tak siap menghadapi Ira berusaha untuk menghindar, namun gadis itu tak mudah dikalahkan, sehingga ia malah sengaja menggoda Wonjun di depan teman-temannya. Bahkan Ira hampir saja mencium Wonjun ketika sedang bermain tantangan minum dengan teman-teman mereka. 적당히 해라, 취해라. Meskipun kewalahan menghadapi Ira, Wonjun tetap bersabar karena gadis itu bukanlah orang asing baginya. Saat mabuk berat, Ira bercerita jika dirinya baru saja dicampakkan oleh sang kekasih. Wonjun pun terpaksa menemani dan mengantarkannya pulang karena Ira tak henti membuat kehebohan di tempat umum hingga menarik perhatian orang-orang yang ada di kafe. Sementara itu, Dona merasa gelisah menunggu Wonjun kembali. Terlebih lampu kamarnya padam sehingga ia terpaksa duduk di luar karena takut kegelapan. Hatinya semakin jengkel ketika Yuntae pulang dan bercerita jika Wonjun mendapatkan pasangan gadis cantik di acara kencan buta. Dona semakin gelisah sehingga ia tak sadar jika jarinya terluka akibat terkena puntung rokok yang menyala. Gadis itu baru menyadari rasa perih dari lukanya ketika Wonjun tiba di kontrakan. Dengan penuh perhatian, pria itu merawat luka Dona dengan telaten dan mengompresnya menggunakan es batu. Dona pun tak bisa menyembunyikan rasa penasarannya tentang kencan buta yang diceritakan Yuntae, sehingga ia terus menanyai Wonjun. 나한테 술 냄새 난다. 네, Tanpa rasa bersalah, pria itu dengan enteng menceritakan pertemuannya dengan Ira hingga menjelaskan bau parfum wanita yang menempel di tubuhnya. Dona pun merasa cemburu mendengar semua cerita Wonjun. Ia baru menyadari rasa itu sama dengan luka rokok di jarinya yang baru saja terasa ketika Wonjun memberitahunya. 아깐 분명히 괜찮았는데. Tak tahan lagi dengan perasaannya yang meletup-letup, Dona mencium bibir Wonjun dan mendorongnya hingga pria itu tersedut dan tak bisa lagi menghindar. Jantungnya pun berdebar kencang karena tindakan Dona yang begitu agresif. Namun ia tak bisa menolak pesona Dona dan hanya menikmati ciumannya dengan mata terpejam. Rumah kontrakan itu kini semakin ramai semenjak Jinju dan Ira pindah ke sana dan tinggal bersama Dona. Gadis itu memang sengaja mencari teman serumah untuk mengurangi rasa sepi sejak ia mulai menjaga jarak dengan Wonjun untuk memastikan perasaannya. Ciuman Dona memang tak mudah dilupakan oleh pria tulus seperti Wonjun. Usai malam itu, pikirannya selalu dipenuhi bayangan Dona, tak peduli dimanapun ia berada. Wonjun bahkan meyakini jika kini perasaannya kepada Jinju telah memudar. Terbukti saat hari itu Jinju memanggilnya untuk menceritakan masalah keluarganya. Ayah Jinju yang overprotective membuatnya tak tahan lagi hingga ia memutuskan untuk segera pindah. Awalnya gadis itu tinggal di ruangan klub sastra di kampusnya. Di hari kepindahannya, ia memanggil Wonjun untuk mengutarakan perasaannya selama ini. Ia meyakini jika Wonjun masih menyukainya seperti dulu kala. Namun hari itu, Wonjun tidak memberikan jawaban apa-apa hingga akhirnya Jinju memutuskan untuk menerima tawaran Dona tinggal bersama. 바로 오네? Di lain sisi, Ira tak henti membuat Wonjun kebingungan. Karena tingkahnya yang sering melanggar aturan, gadis itu akhirnya diusir dari asrama sehingga ia memohon pada Wonjun agar mau menampungnya. Beruntungnya, Yuntae yang mengetahui jika Dona sedang mencari teman serumah, akhirnya mengabari Ira, hingga ia pun pindah ke kontrakan yang sama dengan mereka. Masalah yang terus-menerus datang membuat Wonjun semakin lelah. Namun yang paling mengusik pikirannya adalah ciuman Dona tempo hari. Gadis itu selalu bersikap biasa saja, seolah tak terjadi apa-apa di antara mereka. Hingga Wonjun tak tahan untuk menanyakannya.
Bagaimanapun, ciuman Donna membuatnya berdebar, namun ia tak yakin jika Donna memiliki perasaan yang sama dengannya. 왜 그런 거예요, 어제는? 어제? Melihat Wonjun yang meragukan perasaannya, membuat Donna akhirnya menjawabnya dengan asal-asalan. Menurutnya, ciuman itu tak berarti apapun, sama halnya ketika Donna mencium pria lain yang pernah mendekatinya. Wonjun seketika tak terima dengan jawaban Donna, namun gadis itu tak peduli dan berlalu pergi meninggalkan kamar Wonjun. Meskipun kini rumahnya semakin ramai, Donna tetap merasa kesepian lantaran Ira dan Jinju lebih asyik menyendiri. Di beberapa kesempatan, Donna merasa sangat asing karena tak bisa terlibat obrolan dengan mereka yang membicarakan kampung halaman dan masa lalu. Merasa jenuh, Donna lantas keluar rumah untuk mencari udara segar. Di luar dugaan, Jinju menghampiri dan membicarakan tentang Wonjun. 그래서 나 원준이한테 고백했어. Gadis itu mengungkapkan dengan jujur bahwa kini ia bertekad untuk menunjukkan rasa cintanya kepada pria itu sebagai ganti dulu karena ia pernah menghilang darinya selama 1 tahun. Donna tak suka dengan ide itu lantaran kini ia juga memiliki rasa terhadap Wonjun. Donna akhirnya berterus terang jika dirinya tak bisa mendukung Jinju lagi dan bersiap bersaing dengannya untuk merebut hati pujaan mereka. 그거는 뭐 못해줄 것 같은데? Mendengar hal itu pun Jinju tak gentar sedikit pun. Ia sangat percaya diri karena sudah akrab dengan Wonjun sedari lama. Kenangan yang mereka miliki cukup banyak dan hal itu tak sebanding dengan kebersamaan Donna dan Wonjun selama ini. Donna pun memikirkan ulang keinginannya, bahkan ia mulai meragukan perasaannya sendiri. 나는 설렜거든요. Wonjun yang kepikiran dengan ucapan Jinju tempo hari pada akhirnya mengajaknya berjalan-jalan keluar setelah makan malam. Ia tak ingin memberikan harapan kepada gadis itu lagi karena kini hatinya telah sepenuhnya terisi oleh Donna. Sembari menangis, Jinju menceritakan tentang keluarganya yang berantakan dan bahkan menyebut bahwa ia kini sudah menolak Sehun karena ingin bersama Wonjun. Jinju menyesal karena dulu telah mengabaikan ungkapan cinta Wonjun. Namun situasinya kala itu memang tak bisa berpacaran karena sang ayah yang suka main tangan jika anak-anaknya ketahuan dekat dengan laki-laki. Wonjun tak bisa berbuat apa-apa selain meminta maaf. Ia tak mau berpura-pura menyukai Jinju karena di hatinya sudah ada orang lain. Di lain sisi, Donna pergi ke sebuah bar seorang diri untuk menghilangkan rasa suntuk. Meski tubuhnya bergerak mengikuti alunan musik, di telinganya selalu terngiang kata-kata Inwook, pria yang dulu ia sukai. 사람들 많은 데서 조심 좀 해, 티나. Dulunya, pria itu selalu melarang Donna berbaur di keramaian karena menurutnya hal tersebut hanya membuatnya tampak menyedihkan. Namun di malam itu, Donna ingin terbebas dari ikatan masa lalu yang membuatnya tersiksa selama ini. Di tengah keramaian bar, Donna bertemu dengan idol pria yang gagal debut dari agensinya. Mereka rupanya sudah kenal sejak lama, sehingga Donna mengajaknya mengobrol di luar bar. Pria itu menyayangkan sikap Donna yang tiba-tiba berhenti ketika karirnya sedang naik daun. Namun Donna hanya menanggapinya dengan santai, karena baginya semua sudah berantakan dan tak ada gunanya dipertahankan. Usai berbincang, pria itu mengantar Donna pulang ke kontrakannya. Namun tiba-tiba ia bertindak kurang ajar dengan berniat mencium Donna, hingga gadis itu pun segera mendorong wajahnya. 씨발. Bukannya meminta maaf, pria itu malah menyebut Donna sebagai tukang mencari perhatian. Pria itu tahu betul bahwa dulu Donna sering mendekati pria agar Inwook merasa cemburu. Namun manajernya itu tak pernah ambil pusing dengan tingkah laku Donna. Dan bahkan kini ia telah sepenuhnya meninggalkan gadis itu di tengah depresi dan kehancuran. Saat pria itu memaki Donna, Wonjun pun datang dan langsung berdiri di antara keduanya. Si pria yang melihat Wonjun lantas tertawa sinis sembari menyebutnya sebagai pria cadangan bagi Donna demi menarik perhatian Inwook. Donna lantas mengusir pria itu karena tak ingin membuat keributan sekaligus tak mau Wonjun mendengar lebih banyak lagi tentang masa lalunya. Sebelum pria itu pergi, Wonjun sempat menjepitkan tangannya ke pintu mobil karena ia kesal disebut pria cadangan. Ia pun segera menghampiri Donna dan meluapkan emosinya. Pria mana yang tak marah jika ternyata selama ini hanya dijadikan pelampiasan untuk mencari perhatian di depan pria lainnya. Wonjun benar-benar tak mengerti jalan pikiran Donna. Karena masih kesal, Wonjun pun pergi bermain basket di lapangan. Tak lama kemudian Donna menyusul dan bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Namun Wonjun mengabaikannya dan tak menanggapi Donna sama sekali. Dan bahkan ia terus menangkis tangan Donna yang berusaha mencekal lengannya. Hingga ia berpura-pura tak mendengar ketika gadis itu memanggil namanya. Lama-kelamaan Wonjun pun tak tega melihat Donna yang putus asa. Sehingga ia pun bertanya, sebesar apakah arti dirinya di mata Donna? Dengan mata berkaca-kaca, gadis itu pun mengingatkan Wonjun dengan ucapannya sendiri tempo hari, yang dengan ringan berkata jika Donna tak mungkin akan menyukainya. 의미 없다고 한 거 너야. Setelah sempat ragu dengan perasaannya sendiri, Donna kini yakin jika ia merasa kesepian ketika Wonjun tak ada di sisinya. Dulu ia memang sengaja mendekati banyak pria untuk mencari perhatian, namun sejak mengenal Wonjun, Donna tak merasa perlu mendapatkan perhatian lagi selain dari pria itu. Tak peduli sekuat apapun ia menyangkal rasa cintanya, pada akhirnya Donna tak mampu mengungkiri jika ia ingin memiliki Wonjun.
Won Jun sempat terdiam mendengar ungkapan perasaan Donna, hingga pada akhirnya ia meraih tangan gadis itu dan menciumnya dengan segenap perasaan. Dengan ciuman mesra itu, Won Jun ingin mengatakan bahwa kini keduanya bukan lagi teman, melainkan dua orang yang saling mencintai. Setelah sekian lama vakum, Sweet Dream akhirnya kembali mempromosikan album ketiga mereka tanpa adanya Donna. Berita comebacknya grup idol ini membuat penggemarnya sangat antusias, termasuk Sujin. Di hari itu, Sujin mengajak Won Jun minum bersama, namun ia terus membaca berita tentang Sweet Dream hingga Won Jun dibuat penasaran. Ia pun segera mencari berita tentang Donna di internet. Won Jun tak pernah menduga jika reputasi Donna sangatlah buruk di luar sana. Ibunya rupanya memiliki banyak hutang dan bahkan melakukan penipuan bernilai miliaran. Seluruh dunia ikut menghujat Donna atas kesalahan ibunya, padahal ia tak tahu apapun karena tak pernah tinggal serumah dengan sang ibu. Sedari kecil, Donna dirawat oleh sang nenek. Ibunya tak pernah memperdulikannya dan hanya sibuk sendiri dengan urusan dunianya. Namun ketika Donna sukses dan populer, ibunya nekat datang untuk meminta uang dan bahkan menyuruh Donna untuk melunasi seluruh hutangnya. 친구 없잖아요. Tekanan berat dari berbagai pihak membuat hidup Donna berantakan hingga ia memutuskan untuk berhenti dari dunia hiburan. Setelah mengetahui masa lalu Donna, Won Jun merasa simpati sehingga ia ingin menguatkannya lewat sambungan telepon. Menjadi Donna tentunya tak mudah. Pasti gadis itu sudah banyak merasakan sakit hingga ia mengasingkan diri dari sorot kamera. Mendengar kata-kata Won Jun yang begitu tulus, membuat Donna seakan terharu hingga ingin segera bertemu. Di malam yang dingin itu, keduanya pun berbagi ranjang sembari berpelukan hingga pagi menjelang. Saat semua penghuni kontrakan sedang sarapan, tiba-tiba Donna keluar dari kamar Won Jun. Mereka pun terkejut dan tak menyangka jika Won Jun yang terlihat polos rupanya berani tidur sekamar dengan seorang wanita. Namun saat mereka mempertanyakan status hubungannya dengan Donna, Won Jun hanya menjawab jika ia menyukai gadis itu. Sebenarnya, Won Jun pun bingung dengan statusnya bersama Donna. Meski malam itu keduanya saling mengungkapkan perasaan hingga berciuman, Donna tak pernah memperjelas hubungan mereka selain lebih dari sekedar teman. Setelah melihat Won Jun yang berani terang-terangan mengumumkan bahwa ia menyukai Donna, Jinju yang biasanya ceria mendadak menjadi pendiam. Ia bahkan sengaja tak masuk bekerja untuk menghindari Won Jun. Penolakan Won Jun kemarin malam tak lebih sakit dari melihat Donna yang keluar dari kamar pria yang telah lama ia taksir. Jinju tak bisa lagi menahan diri lebih lama. Baginya, lebih baik diungkapkan ketimbang menyesal di kemudian hari karena telah memendam perasaan kepada seorang pria. 나 보지 말고 불꽃만 봐. 알았지? Ketika jam kerja berakhir, Jinju menelpon Won Jun untuk mengajaknya melihat festival kembang api. Sembari berdiri berdampingan di atap gedung, Jinju meminta Won Jun mendengarkan semua ucapannya tanpa menatapnya. Sambil menahan tangis, gadis itu menyatakan cintanya kepada Won Jun. 나도 좋아해. Sejak pertemuan pertama keduanya hingga detik ini, perasaan Jinju tak pernah berubah sedikitpun. Ia terkenang ketika mereka berangkat dan pulang sekolah bersama. Won Jun juga selalu menghiburnya ketika Jinju sedang bersedih, yang membuatnya makin tak bisa melupakan sang cinta pertama. 미리 거절한 거 알지만 Setelah mendengar ungkapan perasaan Jinju, Won Jun pun mengucapkan terima kasih. Ia rupanya sudah lama ingin mendengar kata-kata itu dari mulut Jinju. Namun kini perasaan keduanya sudahlah berbeda. Won Jun hanya bisa menawarkan pertemanan yang hangat untuk hubungan mereka. Tangis yang ditahan Jinju akhirnya pecah juga. Sembari terisak, ia mengutuk Won Jun agar segera dicampakkan oleh Donna. Suatu hari nanti, bila hal itu terjadi, Jinju tak akan pernah mau menerima Won Jun kembali. 너 상처 투석이 돼서 후회도 나 안 받아줄 거야. Donna tak habis pikir apa sebenarnya tujuan sang ibu mendatanginya di kontrakan. Biasanya, wanita tersebut tak pernah peduli dengannya dan hanya menemuinya jika butuh uang saja. Dugaannya pun benar, kedatangan sang ibu tak lain adalah berusaha membujuk Donna untuk kembali menjadi member Sweet Dream. Ia terus memaksa Donna kembali menjadi idol tanpa pernah bertanya apakah yang sebenarnya dirasakan oleh putrinya selama ini. 스트레스랑 같이 사는 거야? Baginya, uang adalah segalanya, sehingga ia sengaja menjadikan Donna sapi perah untuk membayar semua hutangnya. Wanita itu bahkan menyalahkan Donna yang berhenti tanpa alasan yang jelas dan menyuruhnya memohon agar bisa kembali. Namun Donna tak menggubris ucapan sang ibu dan memintanya untuk segera pergi. 내가 왜 그만뒀는지 엄마 알아? Kehadiran ibunya mendorong Donna untuk menonton konser Sweet Dream secara diam-diam. Namun sebenarnya yang ingin ia temui hanyalah In-wook, manajer yang juga mantan kekasihnya. Meskipun sudah menggunakan masker dan mengendap-endap di belakang kerumunan penonton, kedatangan Donna rupanya tetap terendus oleh In-wook. Namun pria itu hanya mengirimnya pesan yang bertuliskan bahwa ia tahu jika saat itu Donna datang. 오늘 왔었지. 쇼케이스. Memikirkan In-wook membuat Donna teringat akan masa lalu. Ia lantas menelpon Won Jun untuk datang ke terminal, lalu mengajak pria itu liburan ke kampung halamannya. Setibanya di sana, Donna bersorak bahagia. Ia pun lantas mengajak Won Jun berkeliling kampung dengan mengendarai sepeda di tengah derasnya hujan. Dua sejoli itu tampak bahagia saat menikmati kebersamaan mereka, hingga rasa dingin menuntunnya untuk segera pulang.
Wonjun yang kala itu kedinginan karena tubuhnya basah meminta handuk kepada Donna. Namun bukannya memberikan handuk, gadis itu justru berdiri membelakangi Wonjun sembari mengeluh kedinginan dan memintanya untuk membantu melepaskan pakaiannya. Melihat tubuh Donna yang terbuka, membuat dada Wonjun berdebar kencang. Meskipun awalnya canggung, pria itu akhirnya melingkarkan tangannya ke tubuh Donna. Kecupan hangat pun mendarat di bahu Donna, hingga gadis itu berbalik menghadap Wonjun dan membalas pelukannya. Di luar hujan deras dan cuaca yang sangat dingin, namun di kamar itu, dua sejoli saling mengecup dengan api cinta yang membara. Keduanya pun melewati malam yang basah dengan sentuhan hangat di balik selimut. Keesokan harinya, Donna yang bangun lebih dulu duduk di teras rumah sembari bersenandung kecil. Wonjun yang melihatnya pun turut tersenyum hingga mendekatinya dan duduk bersama. Di hari itu, keduanya melewati waktu dengan berjalan bergandengan menyusuri area kampung. Wonjun tak ingin waktu cepat berlalu. Namun ketika ia menanyakan status hubungan mereka kepada Donna, gadis itu selalu memberikan jawaban yang ambigu. Awalnya Wonjun tak mengerti mengapa Donna masih juga enggan mengikat dirinya sebagai pacar. Padahal jelas-jelas keduanya sudah saling menyukai satu sama lain dan bahkan pernah tidur bersama. 집에 가고 싶어? 아니요, 더 있고 싶지. Rasa penasaran Wonjun pun terjawab saat keduanya sampai di halaman rumah Donna. Sebuah jeep putih terparkir di sana, sementara pengendaranya dengan santai membuang puntung rokok ke tanah dan menginjaknya ketika melihat kedatangan keduanya. Saat itu juga, Donna tiba-tiba melepaskan genggamannya di tangan Wonjun. Meskipun Wonjun kembali menggenggamnya dengan erat, Donna tetap melepaskannya sembari menatap pria di hadapannya dengan tatapan yang tak bisa dipahami Wonjun. Seketika Donna langsung teringat masa terberat dalam hidup ketika ia kehilangan neneknya. Ibunya hanya peduli uang buka dan tak pernah memperhatikannya sama sekali. Hingga suatu hari, Donna memutuskan menelpon In-wook yang sebelumnya menawarinya debut menjadi seorang idol. Donna yang masih kecil lalu pergi bersama In-wook ke kota Seoul. Sejak di hari itu, ia berlatih keras hingga tak peduli ketika tubuhnya mengalami cedera. Di hari-hari sulitnya, memang In-wook lah yang selalu ada di samping Donna. Keduanya sudah lama hidup bersama sejak Donna kecil hingga dewasa. Dan mungkin itulah yang membuat Donna tak bisa melupakan In-wook dengan mudah. 오늘 그 말에 Seperti orang bodoh, Wonjun masih menunggu Donna hingga malam tiba. Namun Donna tak kunjung kembali dan bahkan tak menjawab teleponnya sama sekali. Wonjun tahu jika selama ini Donna selalu mengharap pria itu datang menemuinya, hingga hatinya menciut karena rasa rendah diri sekaligus cemburu. Ketika gelisah masih menyelimuti hati Wonjun, sang ibu menelpon dan memberi kabar jika adiknya kembali masuk rumah sakit. Kali ini, kondisi adik Wonjun semakin parah sehingga membutuhkan perawatan intensif. Wonjun pun akhirnya menyerah menunggu Donna dan memilih menemui keluarga yang sedang membutuhkannya. Sementara itu, Donna dan In-wook terlibat perdebatan panas. Masing-masing merasa benar hingga berujung saling menyalahkan. Donna menyadari bahwa In-wook tak ada bedanya dengan sang ibu yang mentelantarkannya. 오버하지 마. Namun bagi In-wook, Donna lah yang menghancurkannya karena seenaknya melanggar kontrak dan mengacaukan pertunjukan penting bagi agensi mereka. Lagi dan lagi In-wook mengancam akan meninggalkan Donna dan tak akan menemuinya lagi. Namun ternyata In-wook salah besar. Donna yang sekarang sudah berubah dan tak takut untuk ditinggalkan. Bahkan Donna nekat melompat dari mobil yang melaju karena ia tak ingin menuruti In-wook. Hingga akhirnya kaki Donna cedera dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. 맞아. 오케이. Donna sadar betul bahwa In-wook memang sudah membesarkannya sedari SMP. Setelah nenek tiada, Donna pergi ke Seoul untuk menandatangani kontrak dan hidup sebagai trainee di agensi. Semua biaya hidup dan kebutuhannya bahkan ditanggung agensi sampai Donna bisa menghasilkan banyak uang ketika debut menjadi idola. Karena sudah lama bersama, Donna pun sangat bergantung kepada In-wook sehingga pria itu terus memanfaatkannya untuk meraih kesuksesan. Suatu hari Donna membangkang, dan ia sengaja menghukumnya agar Donna sadar jika ditelantarkan itu sangatlah menyakitkan. Namun Donna tak mau lagi menuruti perintah In-wook. Ia tetap memilih kembali ke tempat Wonjun yang sedang menunggunya. Wonjun sendiri berpikir bahwa Donna telah mencampakkannya sehingga ia menyibukkan diri dengan belajar dan bekerja lebih keras. Kini Wonjun benar-benar kesepian karena Jinju pun memutuskan untuk menjauhinya setelah gadis itu merasa sakit hati dengan penolakan Wonjun. Jinju kini telah pindah dari kontrakan dan tinggal bersama sang kakak di sebuah apartemen. Suatu hari, Jinju datang menemui Wonjun untuk berpamitan. Ia rupanya ingin cuti kuliah karena kini harus membiayai hidupnya sendiri setelah sang ayah berhenti membayar kuliahnya karena ia pergi dari rumah. Alasan lain, sebenarnya Jinju enggan melihat Wonjun lagi. Hatinya masih terasa sakit karena belum bisa merelakan cintanya. 그 언니랑 있으니까 너가 다른 사람 같더라고. Meskipun demikian, Jinju ingin memutuskan pertemanan mereka dengan baik dan berjanji akan menemui Wonjun lagi ketika hatinya sudah siap. Setelah berhari-hari menghilang tanpa kabar, Donna akhirnya kembali dan sedang menunggu Wonjun di depan kontrakan. Tanpa menunjukkan rasa bersalah, gadis itu menyapa Wonjun seolah hubungan mereka baik-baik saja. 하라고, 그러니까.
실수든 뭐든 받아줄 테니까. Namun Wonjun enggan menanggapi karena masih dibutakan cemburu. Sebelumnya, Wonjun masih bisa menerima ketika mengetahui jika Donna sering mendekati banyak pria untuk menarik perhatian Inwook. Namun setelah Donna mengabaikannya dan lebih memilih bersama Inwook tempo hari, hatinya kecewa sehingga ia tak mudah berbaik hati dengan Donna sebelum ia meminta maaf. Donna tahu jika Wonjun masih marah kepadanya, namun ia ingin menyelesaikan masalah lain yang selama ini mengganjal di pikirannya. Sejak Wonjun mewarnai hari-harinya, kini Donna bisa kembali bernyanyi. Bahkan ia bisa mengingat kembali melodi lagu yang ia ciptakan dulu. Padahal kala itu, ia benar-benar tak bisa mengingat apapun karena mengalami depresi. 노래가 안 나온다고. Donna ingin membagi kebahagiaannya itu kepada salah satu member Sweet Dream bernama Yuri yang sedari lama membencinya. Keduanya pun bertemu di sebuah kafe sembari minum kopi. Yuri sangat terkejut melihat Donna yang memesan es krim kocok yang tinggi kalori. Gadis itu benar-benar telah hidup semaunya hingga membuatnya merasa iri. Keduanya lantas berbicara dari hati ke hari, yang mana Yuri paham apa yang dirasakan Donna ketika ia memutuskan melompat dari atas panggung ke tengah pertunjukan. 딱 보면 알지. Tak memiliki kebebasan dalam bermusik dan harus menuruti selera pasar, terkadang memang membawa tekanan yang besar bagi para idol. Yuri juga menegaskan bahwa ia tak pernah membenci Donna. Gadis itu hanya membenci dirinya sendiri karena tak bisa menjadi seperti sosok Donna. Meskipun keduanya kini tak bisa berteman, namun mereka adalah rekan seperjuangan sehingga Yuri bisa mengerti keputusan Donna untuk berhenti. Dan di hari itu juga, mereka bisa tertawa bersama tanpa ada beban dan kebencian. Setelah menyelesaikan masalahnya dengan Yuri, Donna mendatangi Wonjun dengan niatan berdamai. Namun pria itu malah mengusirnya dari kamar dan tak sedikit pun menoleh ke arahnya. 좀 나가줄래요? Donna tak menyerah dan tetap berusaha membujuk Wonjun dengan memeluknya. Rasa cemburu di hati Wonjun rupanya tak mudah hilang begitu saja, apalagi ketika ia mencium bau rokok di tubuh Donna. Ia berpikir jika bau tersebut dari pria yang ia lihat kemarin, pria yang membuat Donna rela melepas genggaman tangannya dan mengabaikannya seharian. 내가 싫다잖아요. 내가 누나 보기 싫다고. 왜 여기 있다는 건데? Bagi Wonjun, Donna pasti menemuinya lagi karena orang itu mencampakkannya, sehingga Wonjun tak terima dijadikan pelarian. Terlebih sampai hari itu, Donna belum juga meminta maaf. Meskipun Wonjun terus memakinya, Donna tetap bertahan dan enggan pergi dari kamarnya. Rasa kesepian membuatnya ingin terus bersama Wonjun, namun Wonjun lagi-lagi menolak dan mempertanyakan sikap Donna sebelumnya. Saat itu Donna mengungkapkan bahwa ia terlambat menyadari perasaannya. Ia tak bisa hidup tanpa Wonjun dan ingin terus berada di sisinya. Saat Wonjun menjauh darinya, rasa sakit dan kehilangan rupanya membuatnya kian tersiksa. Donna ingin Wonjun memahami bahwa itu juga amat menyiksa dan membuatnya gila. 너여야 돼. 너여야 된다고. Tanpa sadar Wonjun meneteskan air mata. Donna yang egois dan pelin-pelan selalu membuatnya goyah. Namun ia begitu mendamparkan hati Donna hingga membuatnya tak bisa berpikir jernih. Dengan sikap mengintimidasi, Wonjun meminta Donna untuk memohon maaf padanya dan mengakui jika Donna menyukai Wonjun. Donna pun tak mau terus membohongi diri sendiri. Sembari menatap mata Wonjun dalam-dalam, ia berkata bahwa dirinya sangat mencintai Wonjun. Luapan cinta dua sejoli itu tak terbendung lagi. Dengan gairah membara, bibir keduanya saling berpagut hingga keduanya saling membawakan kehangatan di balik selimut. Setelah melalui hari-hari yang penuh pertengkaran, keduanya pun akhirnya mendeklarasikan diri sebagai pasangan kekasih. Berdamai memang mudah, namun ada kalanya salah satunya mempersulit demi menguji seberapa besar usaha pasangan untuk memperjuangkan cinta mereka. 지금 말고 앞으로도 계속. Menikmati waktu berdua, layaknya pasangan pada umumnya adalah hal yang sangat disukai Donna. Dua si Juli itu semakin dekat dan tak lagi terpisahkan. Keduanya juga senang menghabiskan waktu dengan berjalan bersama dan membeli cincin pasangan sebagai penanda hubungan jika keduanya kini sebagai sepasang kekasih. 이건 이쁘다. 예뻐? Suatu ketika, Donna dan Wonjun menonton konser sebuah band. Donna tampak sangat menikmati pertunjukan hingga tak sadar bahwa Wonjun keluar dari ruangan untuk menerima telepon. Meskipun kini Donna sudah berhenti dari dunia hiburan, beberapa orang rupanya masih mengenalinya sebagai seorang selebritas, termasuk vokalis band yang sedang berdiri di depan panggung. Vokalis itu pun menyebut nama Donna, hingga semua orang di aula konser turut bersorak memanggil namanya. Tak hanya itu saja, mereka juga meminta Donna untuk naik ke atas panggung untuk menyanyikan sebuah lagu. Meskipun awalnya ragu dan tampak canggung, Donna tetap naik ke panggung dan menuruti permintaan para penggemarnya. Ketika ia mulai bernyanyi, Wonjun telah kembali ke aula konser dan ikut menikmati suara Donna yang sangat merdu. Pria itu tak bisa menyembunyikan rasa kagum kepada sang kekasih hingga bibirnya terus tersenyum. Sementara Donna, yang sudah lama tak berdiri di depan banyak orang, merasa sangat bahagia karena akhirnya ia bisa bernyanyi lagi. Dan bahkan ia kini merasa bebas tanpa adanya beban ketika menyanyikan lagu ciptaannya sendiri. Usai mereka menikmati hari-hari bersama, tiba waktunya Wonjun berpamitan untuk pulang ke kampung halaman karena penyakit adiknya kini kambuh lagi. Saat ini adiknya sedang dioperasi, sehingga ibunya sangat membutuhkan Wonjun berada di sisinya. Mau tak mau, Donna pun harus menjalani hari-harinya dalam sepi setelah kepergian Wonjun.
Karena tak ada yang mau menemaninya, depresi Donna pun kini kambuh lagi. Ia sangat tersiksa sehingga tak bisa tidur dan selalu merasa cemas. Terlebih ketika ia tahu jika videonya sewaktu bernyanyi tempo hari viral di internet. Meskipun video tersebut menuai komentar positif, Donna tetap saja merasa tak nyaman karena belum siap kembali ke dunia yang telah membesarkan namanya. 저는 MSA 엔터테인먼트 법률 대리인 정지국 변호사입니다. Karena melihat video Donna yang viral, pihak agensi pun melayangkan gugatan pelanggaran kontrak kepada Donna. Tak tanggung-tanggung, Donna harus membayar 3 miliar won sebagai denda jika tak menunjukkan itikat baik, yakni dengan kembali kepada agensi yang telah menaunginya selama bertahun-tahun. Gugatan itu pun membuat Donna semakin tertekan. Ia lantas menghubungi Inwook dan memintanya datang ke kontrakan untuk melayangkan protes. 그렇게까지 했어야 돼요? Inwook sendiri tak bisa berbuat apa-apa karena ia hanyalah bawahan. Atasannya yang bernama Nyonya Ma tak akan membiarkan Donna hidup tenang selama ia belum kembali ke agensi. Menurut penuturan Inwook, Nyonya Ma akan membuat citra Donna hancur agar ia tak pernah bisa kembali berkarir. Inwook lantas meminta Donna memanfaatkan videonya yang viral sebagai jalan untuk kembali ke dunia hiburan. Ia juga harus merelakan hubungannya dengan Wonjun jika tak mau hidupnya semakin hancur. 이게 기회라는 거 너도 이미 알고 있는 거 아니야? Saat Donna dilanda resah, Wonjun pun kembali setelah mereka berpisah selama berhari-hari. Keduanya pun melepas rindu dengan pelukan hingga terlelap di ranjang yang sama. Wonjun yang mengira tak ada penghalang lagi bagi hubungan mereka kembali gelisah karena keesokan harinya ia menemukan bungkus obat insomnia dan bungkus rokok di tempat sampah. Wonjun mengetahui jika itu bukanlah rokok yang biasa dihisap Donna, sehingga ia pun berpikir jika Inwook pasti datang ke kontrakan saat ia tak ada. Meski hatinya meradang karena cemburu, Wonjun memilih diam dan memikirkan sebuah cara yang bisa membuat Donna hidup tenang. Di hari yang cerah, kedua sejoli itu pun berjalan-jalan ke tepian pantai. Sembari menikmati suasana dan keindahan laut, Wonjun tiba-tiba membahas tentang kegemaran Donna. Pria itu bisa melihat kebahagiaan sang kekasih ketika bernyanyi, sehingga ia menyarankannya untuk kembali ke dunia yang dulu ditinggalinya. Wonjun ingin Donna kembali ke sana atas kemauan sendiri, bukan karena dorongan dari siapapun termasuk dirinya. 가고 싶으면 가는 거지. Donna tak begitu menanggapi kenaifan Wonjun. Kekasihnya itu pasti belum paham jika publik tak akan menerima idolanya yang memiliki skandal cinta di awal berkarir. Jika Donna memutuskan kembali, maka artinya hubungan keduanya pun harus berakhir. Melihat Donna yang tampak murung belakangan ini, Wonjun pun menemui Inwook yang dikiranya menjadi penyebab kekasihnya menderita. Ia ingin Inwook berhenti bertemu dan mengusik Donna lagi. Di pikiran Wonjun, Inwook tak lagi memiliki hak untuk mengganggu hubungan mereka. 누나한테 더 볼 일이 남았나요? Inwook pun menganggap sikap Wonjun terlalu kekanakan. Ia lalu memaparkan alasan Donna yang harus kembali. Meskipun penghasilan Donna selama ini lebih dari 10 miliar, ia bisa kehilangan lebih banyak jika memaksakan diri untuk tetap bersama Wonjun, yang bahkan pria itu belum lulus kuliah, terlebih belum menjalani program wajib militer. Wonjun pun hanya terdiam, walau terkesan kurang ajar, namun ucapan Inwook memang sangat realistis. Wonjun pun lantas berpikir jika dirinya sudah menghalangi Donna untuk meraih mimpinya. Ia pun pulang sembari terisak karena tak tahu harus berbuat apa. Setelah berpikir matang-matang, Donna akhirnya bersedia untuk menemui pimpinan agensi untuk meminta maaf. Ia bersedia kembali namun dengan satu syarat, agensinya tak boleh melarangnya dalam berkarya. Donna tak ingin diatur-atur untuk menuruti selera pasar, dan Presdirma pun setuju dan menerima Donna kembali serta membatalkan semua gugatan. 누나야, 마음 편하게 연습할게. Sebelum Donna pindah dari kontrakan, ia menyempatkan diri untuk bertemu dengan Jinju. Keduanya pun lantas berbagi kerinduan. Kebaikan hati Jinju membuat Donna ingin selalu berteman dengannya. Jinju pun tetap menerima Donna, meskipun sebelumnya keduanya sempat terlibat perasaan dengan pria yang sama. Dua gadis itu pun berjanji untuk saling mendukung dan bersahabat selamanya. 나 너 좋아했다니까? Setelah memutuskan untuk merelakan cinta dan persahabatannya selama ini, Donna akhirnya pindah ke apartemen yang disediakan agensinya. Di sana ia dilarang memegang ponsel dan keluar rumah sesukanya demi menjaga citranya di depan publik. Meskipun sadar bahwa pilihannya membawa resiko yang menyakitkan, Donna masih belum bisa melepaskan Wonjun. 어떻게 버려요? Ia tak tahu bagaimana cara mengakhiri hubungan mereka hingga ia meminta Inwook mengajarinya. Namun pria itu tampak dingin dan tak peduli tentang perasaan Donna. Dengan nada ketus ia berkata jika tempo hari Wonjun baru saja menemuinya. Gadis itu pun dibuat penasaran apakah yang mereka bicarakan di pertemuan itu. Namun Inwook hanya menjawab jika ia tak suka melayani bocah ingusan seperti Wonjun. 당분간 아무하고도 연락하지 마. 이거 부탁하는 거 아니야. Sementara itu, Wonjun yang telah mengetahui bahwa Donna lebih memilih berkarir merasa frustasi dan tak terima. Namun Wonjun juga tak berdaya melarang sang kekasih karena dirinya hanyalah pria biasa yang tak punya apa-apa. Kehidupan keduanya terlalu berbeda dan Wonjun hanya bisa menjerit saat mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap takdir yang mempermainkannya secara kejam. 너랑 헤어지라고 하면? 헤어지다? Tak mudah menerima perpisahan ketika kedua belah pihak masih saling mencintai, seperti Wonjun yang terus memikirkan Donna hingga ia jatuh sakit. Ia teringat kata-kata Donna ketika mereka duduk di tepi pantai tentang hubungan keduanya yang harus berakhir jika Donna lebih memilih berkarir. 난 네가 바보라서 좋더라.
Won Jun juga teringat saat Donna tampak bahagia dan bersinar saat ia bernyanyi di atas panggung. Ingatan akan semua momen tersebut membuat Won Jun tersiksa hingga ia menggigau dalam tidurnya. Won Jun berkali-kali mengirim pesan kepada Donna, namun pesan itu tak pernah dibaca karena gadis itu sedang fokus untuk mempersiapkan debut menjadi penyanyi solo. Dalam pesannya, Won Jun juga menceritakan semua yang ia lalui selama mereka berpisah, termasuk kepindahannya dari kontrakan ke sebuah studio kecil karena ingin fokus dengan studinya. Sementara karir Donna semakin melejit setelah ia meluncurkan album solo pertamanya. Para penggemar Donna masih merindukannya sehingga album itu langsung sukses di pasaran. Sebenarnya dua sejoli itu pernah berpapasan di sebuah halte. Donna yang sedang lewat hanya bisa memandangi Won Jun dari balik jendela mobil yang membawanya ke tempat konser. Sementara Won Jun tak menyadari jika Donna ada di sana dan sedang menatapnya. 정류장에 나란히 앉아있는 거. Hari berganti, bulan berjalan dan tahun pun berlalu. Di sebuah kesempatan pada musim dingin, Donna tiba-tiba muncul di depan Won Jun yang kala itu baru pulang dari kampus. Gadis itu menyapanya sembari tersenyum lebar dan mengajaknya untuk makan bersama. Sikapnya sama sekali tak berubah seperti saat mereka masih tinggal bersama di kontrakan. 걱정한 줄 알았는데. Sembari minum miras bersama, Donna pun menceritakan kegiatannya selama ini. Ia baru membaca pesan Won Jun beberapa hari yang lalu karena selama mempersiapkan debut, agensi tak memperbolehkannya untuk menggunakan ponsel. Ia juga selalu diawasi dan diikuti kemanapun pergi, termasuk ke toilet. Reputasinya sebagai idola yang pernah kabur, membuat agensinya bersikap ketat dan bahkan untuk keluar malam pun, ia harus mencari-cari kesempatan agar tidak ketahuan. 지금도 겨우 나온 거야. Won Jun mendengarkan Donna dengan ekspresi yang tak bisa ditebak. Ketika Donna mempertanyakan hubungan mereka, Won Jun pun berkata jika dirinya sudah menyerah atas semuanya. Won Jun berharap hubungan ini berakhir karena kehidupan mereka yang terlalu berbeda. Won Jun tak sanggup jika harus menunggu dalam ketidakpastian. Terlebih, ia tak ingin menjadi batu penghalang bagi Donna dalam menggapai mimpinya. 나는 괜찮다고. Donna tak terima dengan sikap Won Jun. Won Jun adalah dewa penolong ketika ia sedang terpuruk. Pria itu telah membuatnya terasa hidup kembali setelah berbulan-bulan terkubur dalam depresi. Donna berharap Won Jun tetap berada di sisinya dan menemaninya di saat sukses seperti saat ini, bukan malah meninggalkannya dan tak mau memperjuangkan hubungan mereka. 난 뭘 감당하려고 했던 거야? Donna masih berharap Won Jun akan mengejarnya sebelum ia menaiki kereta. Namun hingga pintu kereta terbuka, pria itu tak menampakkan batang hidungnya, hingga Donna pun hanya bisa menangis pilu. Ia tak mengerti mengapa Won Jun tega mengakhiri hubungan keduanya di saat ia masih sangat mencintainya. Seharusnya perbedaan bukanlah penghalang agar mereka terus bersama. Namun apa mau dikata, Won Jun sudah memilih jalannya sendiri. Won Jun pun menangis saat merelakan wanita yang ia cintai selama ini. Rasa sakitnya tak sama dengan ketika Jinju menjauhinya dulu, karena kenangan bersama Donna lebih memiliki kesan yang mendalam, hingga hatinya pun terasa tercabik-cabik ketika harus melepaskannya. Tak lama setelah pertemuannya dengan Donna, Won Jun mengikuti program wajib militer. Ia terpaksa menunda kuliah karena ingin melupakan Donna dan semua kenangan tentangnya. Di lain sisi, orang-orang di sekitar Won Jun dan Donna pun sukses dengan pilihan mereka masing-masing. Yoon Tae kini menjadi motivator dan membuka kelas percintaan yang diikuti oleh banyak peserta wanita. Sementara Jong Hoon dan Ira kini tinggal bersama dan menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Menjadi pegawai kantoran biasa, bagi mereka bukanlah pilihan yang buruk untuk mencari nafkah. 최애라가 회사원이란. 내가 여자랑 사는 게 제일 이상해. Jinju kini tinggal di Brasil setelah mendapatkan beasiswa di sana. Hidupnya kini lebih bahagia dan bebas dari keluarga toksik yang dulu membuatnya menderita. Sementara Sojin, teman Won Jun yang juga penggemar Donna, kini pun sukses dengan usaha restorannya. Setelah selesai wajib militer, Won Jun bekerja sampingan di restoran Sojin. Suatu hari Jinju yang baru pulang ke Korea mampir dan menyapanya setelah sekian lama tak berjumpa. Ia menceritakan kehidupannya ketika di Brasil, sembari memperlihatkan foto-fotonya bersama Ira dan Jong Hoon yang kini juga tinggal di sana. Won Jun yang semula memperhatikan foto-foto yang ditunjukkan Jinju, mendadak sangat terkejut saat ia melihat ada foto Donna. Jinju pun segera menutupinya karena tak ingin membuat Won Jun bersedih jika teringat akhir hubungan mereka yang tragis. 아이고. Won Jun kembali fokus menyelesaikan studinya. Selama ini, sebisa mungkin ia menghindari untuk melihat poster Donna yang terpajang di sepanjang koridor stasiun. Mantan kekasihnya itu kini telah sukses sebagai penyanyi solo, sehingga wajahnya sering menghiasi papan iklan di berbagai tempat. Setelah beberapa tahun meninggalkan kontrakan, Won Jun dan teman-temannya yang lain berkumpul di tempat itu untuk terakhir kali sebelum bangunan itu akan diruntuhkan. Rupanya, anak pemilik gedung akan menikah, sehingga rumah tersebut akan direnovasi untuk ditempati pengantin baru. 그래서 리모델링 싹 해가지고 신혼집으로 준대. Mereka mengenang keseruan dan kebersamaan saat masih tinggal di sana dengan minum bersama hingga larut malam. Setelah Won Jun mengantar satu persatu temannya untuk menaiki taksi, ia baru tersadar jika mantelnya ketinggalan, sehingga ia pun kembali masuk ke dalam kontrakan.
Di luar dugaan, gadis yang sudah lama ingin Won Jun lupakan kini muncul lagi di hadapannya. Namun sebisa mungkin Won Jun menahan diri untuk tak bicara karena ia tak mau hatinya goyah. 안녕. Won Jun percaya kembali pada Donna hanya akan menyakiti dirinya sendiri. Donna yang melihat Won Jun hanya menyapa sekedarnya merasa sakit hati. Baginya, itu sangat tak adil karena ia masih merindukan Won Jun dan berharap pria itu bicara lebih banyak lagi dengannya. Sembari menangis, ia pergi ke tempat Won Jun tinggal. Teriakannya yang keras membuat penghuni lain merasa terganggu sehingga Won Jun pun mengajaknya berbicara di dalam kamar. Sembari menahan sesak, Donna meluapkan amarah yang terpendam di dadanya selama ini. 넌 왜 이렇게 차분해? Ia benci saat melihat Won Jun yang diam saja dan tak bertanya lebih banyak tentangnya. Donna ingin Won Jun mengakui bahwa dirinya masih mencintainya. Won Jun pun tak berdaya menghadapi Donna yang menangis di hadapannya. Won Jun telah bersusah payah agar tak goyah, namun di malam itu, tembok pertahanannya runtuh hingga akhirnya ia mengakui kerinduannya kepada Donna sembari meminta maaf. 내가 잘못했어. 미안해. Keduanya pun lantas berpelukan sembari meneteskan air mata. Donna tak ingin kembali bersama. Ia hanya berharap hubungan keduanya berakhir dengan kenangan indah dan saling menerima agar mereka bisa melanjutkan hidup masing-masing. Di akhir kisah, Donna semakin sukses dengan karir menyanyinya, sementara Won Jun berhasil lolos wawancara dan diterima sebagai pegawai negeri sipil yang bertugas di kotanya. Keduanya sempat berada di tempat yang sama, namun memilih untuk tak saling menyapa meskipun keduanya sempat berpapasan. Masing-masing menuju ke arah berlawanan dan menyeratkan bahwa